Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sosiologi, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu materi keempat, tepatnya materi bab 3 kelas 10 untuk kurikulum merdeka mata pelajaran sosiologi, tentang identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Kita mulai saja masuk ke pengertian atau definisi dari identitas diri. Manusia tentunya adalah sebagai makhluk individu dan juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Antara individu yang satu dengan individu yang lainnya tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki setiap individu. Watak dan karakteristik tersebut termasuk sebagai ciri-ciri khusus seseorang yang dapat menandai eksistensi atau keberadaannya di masyarakat. Ciri-ciri khusus ini disebut sebagai identitas. Sementara itu, tindakan sosial dalam hal ini diartikan sebagai tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya. Dan tentunya tindakan ini disebut sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial hanya dapat dilakukan manusia dalam keadaan sadar dan dikendalikan oleh akal budinya. Jadi tindakan sosial adalah tindakan yang disadari dan dikendalikan oleh akal sehat kita. Max Weber mengelompokkan tindakan sosial menjadi 4, yaitu tindakan sosial tradisional, tindakan sosial afektif, tindakan sosial rasionalitas berorientasi nilai, dan tindakan sosial rasional instrumental. Kemudian pengertian dari hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan saling mempengaruhi satu sama lain. Unsur utama yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Sementara itu, pengertian dari interaksi sosial itu sendiri adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak dan komunikasi. Interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis yang dapat berdiri sendiri atau berfungsi bersama-sama sebagai dasar terjadinya interaksi sosial. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial ini diantaranya adalah imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Adapun bentuk dari interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. Sebaliknya, proses disosiatif atau disebut juga proses oposisi adalah cara melawan seseorang atau kelompok orang demi meraih tujuan tertentu, atau disebut juga sebagai proses yang saling berlawanan. Kita bahas satu persatu. Proses asosiatif meliputi bentuk-bentuk diantaranya adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sementara proses disosiatif meliputi bentuk-bentuk diantaranya adalah persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Sekian saja materi bab ketiga tentang identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Selanjutnya kita akan masuki materi kelima, tepatnya materi bab 4 kelas 10 kurikulum merdeka. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.